Halo, di video hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda 5 tips dan trik terbaik untuk Infinix Note Edge Anda. Jadi mari kita mulai dengan favorit saya, yaitu Quick Start. Sekarang kita menuju ke ponsel, mari kita buka pengaturan, lalu aksesibilitas, dan tindakan serta gestur yang ada di sini. Kemudian cari Quick Start. Fitur ini memungkinkan Anda menggambar sebuah tanda di layar terkunci untuk dengan cepat membuka aplikasi. Mari kita aktifkan dan atur fiturnya. Kamera sudah diatur, jadi akan saya biarkan seperti itu. Selain itu, saya akan menggunakan huruf Z. Mari kita aktifkan dan atur untuk membuka aplikasi atau menjalankan toggle. Saya akan memilih toggle dan mari kita pilih center. Sekarang, saat saya mengunci layar, layarnya benar-benar terkunci. Saya bisa menggambar huruf C. Itu akan membuka kamera. Sekarang, jika saya mengunci layar lagi dan menggambar, sepertinya tadi huruf M. Itu akan membuka YouTube Music. Dan hal terakhir yang saya lakukan adalah Z yang berfungsi untuk menyalakan atau mematikan center. Itu benar-benar berguna. Sekarang saatnya untuk fitur lain, yaitu split screen. Jadi mari kita langsung ke ponselnya. Dan split screen bisa diaktifkan setelah kamu membuka aplikasi yang ingin digunakan dengan fitur ini. Jadi mari kita buka, mungkin pesan. Misalnya saya ingin menggunakan aplikasi pesan dan di saat yang sama ingin menggunakan aplikasi lain. Untuk melakukannya, geser ke atas dan tahan untuk masuk, lalu klik nama aplikasinya. Dan pilih split screen. Pilih aplikasi lain yang ingin kamu buka. Saya akan pilih Gmail. Dan sekarang saya bisa membaca pesan dan email saya sekaligus, atau membaca email dan di saat yang sama menjelaskannya dalam pesan ke orang lain. Itu benar-benar berguna lagi dan meningkatkan kemampuan multitasking kamu. Sekarang ada fitur khusus untuk model ini, yaitu tombol One Tap. Di halaman utama pengaturan, kamu bisa menemukannya. Jadi mari kita ke sana. Kamu bisa masuk ke tombol One Tap. Lalu kamu bisa mengaturnya untuk melakukan aksi setelah ditekan lama, seperti membisukan, membuka kamera, atau center. Mari kita pilih long press dan pilih center. Sekarang terapkan. Sekarang saat saya men-tag tekan tombol hijau di samping ini, center akan menyala atau mati. Fitur ini berfungsi saat layar tidak terkunci dan saat layar terkunci pun tetap bisa digunakan. Sekarang saatnya fitur berikutnya, yaitu AI. Sebagian dari kita suka, sebagian lagi tidak. Infinix tidak lupa menambahkannya di sini, jadi ada AI Gallery. Mari kita cek. Kalau kamu masuk ke Gallery, lalu kamu bisa mapkan ada foto yang ingin kamu edit. Saya pun akan pilih yang ini. Lalu ketuk Edit di sini dan pilih AI Studio. Ada dua pilihan di sana. Saya akan coba keduanya. Pertama, AI Eraser. Klik di sini dan setelah prosesnya selesai, kamu bisa melingkari objek yang ingin kamu hapus. Saya akan menghapus cangkir kopi ini. Sekarang pilih mulai untuk menghapus. Ini akan memakan waktu sebentar. Dan seperti yang kamu lihat, sudah hilang. Hasilnya memang tidak sempurna, tapi memang tidak dimaksudkan untuk sempurna. Fitur ini bisa menghapus beberapa objek dengan cepat. Sebaiknya digunakan untuk objek-objek kecil, kadang juga orang di latar belakang yang mungkin tidak ingin kamu tampilkan di fotomu. Tapi menurut saya sekarang saatnya mencoba fitur kedua yang kita punya. Saya akan menyimpannya di sini. Jika kamu pernah mengambil foto yang terlalu terpotong atau miring, kamu bisa memperluasnya di bagian yang sama dengan alat AI Extender. Jadi mari kita ke sana. Dan mungkin saya akan coba fitur lain atau tidak, untuk apa juga. Mari kita ke AI Extender. Lalu kamu bisa memilih seberapa banyak kamu ingin memperluasnya. Atau
Sebagai gantinya, kamu bisa menggunakan mode bebas dan cukup gambar area yang ingin diperluas. Atau, fitur favorit saya adalah memutar sudut. Karena biasanya saat kamu memutar fotomu beberapa derajat, fotonya akan terpotong. Di sini fotonya justru diperluas. Ayo kita coba. Klik pada mulai perluasan dan tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Kamu bisa lihat hasilnya seolah-olah tidak ada yang diubah sama sekali. Dan jika aku klik di sini, kamu bisa lihat sebenarnya ada elemen yang ditambahkan ke foto. Sekarang aku akan menyimpannya. Dan kita akan lanjut ke fitur berikutnya, yaitu satu trik terakhir. Dan ini juga menggunakan AI. Namanya AI Theme Generator. Jika kamu masuk ke pengaturan, kamu bisa menemukan AI bagian Infinix AI di sini. Lalu gulir ke bawah dan kamu akan menemukan AI Theme Generation. Kemudian klik coba. Sekarang pilih salah satu, teks ke gambar, gambar ke gambar, atau yang terakhir gambar ke tema. Mari kita coba yang pertama, yaitu teks ke gambar. Klik di situ. Sekarang kamu bisa menulis apa yang ingin kamu hasilkan. Jadi kamu benar-benar bisa menulis apa saja. Aku akan coba banyak kucing oranye. Itu yang biasanya aku lakukan dengan AI. Kau bisa minggu kayak di sini. Mari kita pilih ilustrasi misalnya, lalu ketuk buat. Kamu bisa lihat prosesnya cukup cepat dan sebentar lagi akan selesai. Dan seperti yang kamu lihat, hasilnya sudah ada. Kita bisa menggunakannya sebagai wallpaper atau cukup menyimpannya saja. Aku akan menyimpannya dan kembali karena masih ada beberapa lagi yang harus dicoba. Gambar ke gambar, di mana jika kamu mengunggah gambarmu, kamu bisa mengubahnya ke gaya yang berbeda. Kamu bisa melakukan ini, kamu bisa membuat kostum, kamu bisa membuat hewan peliharaan lucu untuk mengubah foto hewan peliharaanmu. Sepertinya aku akan coba untuk membuat poster bergaya vintage, silakan unggah foto swafoto milikku, dan kemudian cukup ketuk tombol mulai menghasilkan. Kamu bisa lihat prosesnya mungkin akan sedikit lebih lama. Bahkan ada tombol yang memungkinkan kamu mendapatkan notifikasi setelah selesai. Sejujurnya, aku kurang puas dengan hasilnya. Tapi kamu bisa klik regenerate untuk mencobanya lagi atau ubah gaya ke yang lain. Aku tidak akan melakukannya sekarang, tapi hal terakhir yang kita punya di sini adalah gambar ke tema. Jika kamu termasuk orang yang suka mempersonalisasi ponselmu, maka kamu bisa menggunakan fitur ini untuk membuat ikon-ikon yang didasarkan pada foto yang kamu pilih. Jadi aku akan masuk ke sini, lalu ketuk generate. Sekarang pilih foto yang ingin kamu gunakan. Aku bisa menggunakan foto kucing-kucingku, jadi ayo kita coba. Sekarang pilih mulai menghasilkan. Ini akan memakan sedikit waktu dan ikon aplikasi akan disesuaikan dengan itu. Ya, itu memang memakan waktu lebih lama. Dan seperti yang bisa kamu lihat, udah selesai. Ikon-ikon telah dibuat. Seperti yang kamu lihat, semuanya sudah disesuaikan dan ya, hasilnya terlihat cukup bagus. Kita bisa langsung menerapkannya dan klik konfirmasi. Setelah itu kita akan memperhatikan semuanya secara keseluruhan. Kurasa sekarang sudah selesai. Sepertinya memang begitu. Ya, benar. Jadi pada dasarnya itulah yang sudah kita lakukan. Kamu juga bisa lihat warnanya ikut berubah di control center dan semua yang lain. Dan inilah semua fitur yang ingin saya tunjukkan di video ini tentang Infinix Note Edge. Beritahu saya di kolom komentar di bawah jika kamu menyukainya atau jika ada hal lain yang belum saya tunjukkan. Saya harap video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, dan subscribe. Demi sampai jumpa di video berikutnya.